Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di mata kuliah membaca estetis. Begitu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena kita akan bermain-main dengan puisi, kita akan bermain-main dengan cerpen, kita akan bermain-main dengan novel dan jenis karya sastra yang lain. Mengapa saya sebut bermain-main? Karena kita akan berusaha membuat puisi itu lebih indah, kita akan berusaha membuat cerpen itu lebih indah. Kita akan berusaha membuat drama itu lebih indah. Dengan bagaimana caranya, yaitu menyajikan karya sastra tersebut tidak hanya sebatas teks saja, tidak hanya sebatas tulisan saja, tapi mengubah karya teks itu, karya tulisan tadi, entah puisi, entah cerpen, entah novel, entah drama, menjadi bentuk yang lebih indah secara visual maupun audio. Begitu. Jadi intinya adalah mata kuliah ini akan mengajarkan kalian atau kita akan belajar bersama-sama dalam mata kuliah ini tentang menyajikan puisi, menyajikan karya sastra ke dalam bentuk audiovisual. Bisa audio saja ataupun audiovisual. Begitu. Mengapa begitu? Karena sekarang hampir beberapa karya sastra sudah tidak dihargai, eee, tidak dihargai oleh pembacanya. Misalnya saja begini, puisi misalnya. Puisi yang ada yang masih dalam bentuk teks sangat jarang dibaca oleh masyarakat umum. Siapa toh sekarang yang mau membaca puisi kan hanya segelintir orang, begitu. Hanya beberapa orang, padahal banyak sekali manfaat dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari sebuah puisi. Begitu pula karya sastra yang lain. Maka dari itu, penjelmaan karya sastra ini menjadi sesuatu yang lebih mudah dinikmati untuk masyarakat umum, itu menjadi kebutuhan tersendiri. Mengapa begitu? Agar masyarakat mampu menerima karya sastra dengan lebih nyaman, dengan lebih indah, dengan tingkat keberterimaan yang lebih tinggi, ya. Itu adalah salah satu upaya untuk memasyarakatkan sastra semacam itu. Nah, melalui mata kuliah ini kalian akan dilatih bagaimana mengemas karya sastra menjadi bentuk yang lebih nyaman untuk dinikmati semacam itu. Nah, pada hakikatnya, ya, jadi membaca karya sastra, membaca estetis, ekspresi lisan sastra, membaca dramatik, membaca indah itu pada hakikatnya sama, gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bentuk-bentuk penyajian karya sastra agar lebih berterima di masyarakat, gitu ya. Misalnya ada sebuah teks puisi, kita lakukan bersama-sama menjadi sebuah musikalisasi puisi. Misalnya cerpen, gitu ya, kita bacakan menjadi sebuah penyajian baca cerpen dan lain sebagainya. Masih banyak bentuk-bentuk sajian karya sastra yang bisa dinikmati dan akan muncul kemungkinan-kemungkinan baru yang mudah dinikmati oleh masyarakat umum semacam itu. Jadi antara membaca karya sastra, membaca estetis, ekspresi lisan sastra, membaca dramatik, membaca indah itu sama, semacam itu. Nah, kalau kita cermati bersama-sama, kalau kalian lihat di YouTube, lihat di Spotify, di podcast dan lain sebagainya, banyak sekali orang-orang yang sudah berusaha menyajikan karya sastra ini ke dalam bentuk yang lebih indah. Maka dari itu, tuntutan mata kuliah ini sama seperti mereka, jadi kalian berusaha sekreatif mungkin agar karya sastra ini lebih mudah dinikmati, semacam itu. Nah, fokusnya adalah pada keterampilan berbahasa, entah membaca, entah berbicara, dan lain sebagainya. Intinya kalian harus berani mengkreasikan karya sastra tersebut.
Lalu modalnya apa? Kalau kalian sebagai manusia, sebagai mahasiswa, sebagai manusia begitu ya, maka modalnya apa? Modalnya adalah tubuh kalian, begitu ya. Jadi tubuh mempunyai kekuatan untuk mengekspresikan, menyampaikan gagasan. Tubuhmu itu adalah alat penyampai gagasanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kan semacam itu. Kalau kalian bersedih, maka wajahmu akan mengatakan dia sedang bersedih. Kalau kamu marah, maka wajahmu dan gerakan-gerakanmu akan mengekspresikan kamu tubuhnya sedang marah. Nah, itulah fungsinya tubuh. Begitu pula ketika menyajikan sebuah karya sastra. Tubuhmu kamu gunakan untuk menyajikan karya sastra tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah jika karya sastra tersebut menuntut kita untuk menyampaikan sesuatu informasi, begitu ya, maka tubuhmu harus bisa menyampaikan informasi tersebut. Nah, sastra itu adalah karya seni yang menggunakan bahasa, yang menggunakan kata sebagai media seninya. Maka dari itu, kamu harus mengekspresikan kata tersebut, mengekspresikan bahasa tersebut melalui seluruh tubuh yang ada pada dirimu. Oh, seluruh anggota tubuh yang ada pada dirimu. Maka dari itu, dasarnya adalah tiga ini. Pertama, olah tubuh, gitu ya. Yang kedua adalah olah vokal, dan yang ketiga adalah olah rasa, gitu ya. Apa itu maksudnya olah tubuh? Olah tubuh adalah kegiatan memanipulasi tubuhmu atau kegiatan menyiapkan dirimu agar siap secara sadar menyampaikan gagasan, gitu ya. Karena yang kamu sampaikan itu bukanlah pemikiranmu, tapi pemikiran karya sastra tersebut, ya. Kalau itu hasil pemikiranmu, maka tubuhmu akan lebih mudah, akan secara sadar langsung bisa merespon. Tapi kalau ini buah pemikiran karya sastra atau sebuah karya atau penulisnya, maka tubuhmu harus memahami dulu. Maka itu adanya penghayatan itu harus dilakukan. Itu pertama. Jadi bagaimana memanipulasi tubuhmu, menyiapkan tubuhmu agar siap menyampaikan gagasan orang lain. Nah, gagasan itu disampaikan dengan vokal. Mengapa vokal? Karena kita bermain-main dengan bahasa. Karena sastra itu medianya ya bahasa. Kalau bukan medianya bahasa ya bukan sastra. Maka dari itu vokal, ya, alat ucap dari paru-paru sampai bibir itu harus kamu latih terkait dengan pernafasan, artikulasi, volume, intonasi dan lain sebagainya harus kamu latih, harus kamu olah begitu. Agar apa? Agar siap menyampaikan pesan tadi. Terus yang terakhir adalah dengan olah rasa. Nah, mengapa olah rasa? Apa itu olah rasa? Olah rasa itu ya menyiapkan jiwamu, menyiapkan mentalmu, ya, karena kamu akan menyampaikan hasil pemikiran orang lain. Kamu akan melakukan penghayatan. Kalau dari pikiranmu, dari jiwamu sudah menolak informasi itu, maka kamu tidak akan pernah bisa menyampaikan. Nah, olah rasa ini penting untuk untuk menerima gagasan orang lain atau agar bijak menanggapi karya sastra itu atau agar bisa menafsirkan karya sastra itu diposisikan bagaimana. Karena kita ketahui bahwa karya sastra itu multitafsir. Kamu, ya, jiwamu, pikiranmu harus secara bijak, ya, memahami, menghayati, ya, karya sastra tersebut, isi karya sastra tersebut. Dengan begitu, dengan olah rasa yang bagus, kamu bisa menghayatinya, merasapinya, menjadikan karya sastra itu adalah dirimu. Nah, kalau sudah karya sastra itu sudah menjadi dirimu, maka tubuhmu akan siap. Begitupun vokalmu pun akan siap.
Konsepnya seperti itu. Maka dasarnya ketika ingin menyajikan sebuah karya sastra dalam bentuk yang lain, dasarnya adalah penghayatan. Untuk melakukan penghayatan yang bagus, jiwamu harus bagus. Cara melatihnya bagaimana? Nah, kita akan pelajari selama 1 semester ke depan, ya, begitu. Nah, selanjutnya, nah ini. Jadi membaca karya sastra itu, membaca estetis, ekspresi lisan dan lain sebagainya akan jadi indah, ya, jika pembaca mampu mengekspresikan unsur dramatik yang terdapat di dalam karya sastra. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa karya sastra itu adalah karya yang menggunakan bahasa eh, sebagai medianya. Di dalamnya ada unsur-unsur dramatik. Nah, sebagai seorang aktor, sebagai seorang penampil pertunjukan sastra, kamu harus pandai-pandai mengambil unsur-unsur dramatik yang ada di dalam karya sastra. Begitu. Kalau puisi, kamu harus pandai memainkan klimaksnya, mengetahui diksi yang bagus, mengindahkan diksi-diksi, menyajikan rima yang sesuai, begitu. Kalau dalam cerpen kamu harus bisa menentukan tokoh mana yang dominan, tokoh mana yang mampu diangkat, konflik apa yang menjadi fokus pada cerpen tersebut dan lain sebagainya. Begitu pula di drama. Drama malah lebih lebih kompleks lagi karena sebuah pertunjukan yang kompleks semacam itu. Jadi intinya kalian ketika ingin menyajikan sebuah karya sastra ke dalam bentuk lain, modalnya tadi olah tubuh, olah vokal dan olah rasa. Apa yang harus diekspresikan ya unsur-unsur dramatik yang ada di dalam karya sastra. Begitu ya. Jadi ini adalah peta konsep atau ruang lingkup mata kuliah ini. Mau nggak mau kalian harus bisa menyajikan puisi, prosa, drama ke dalam bentuk yang lebih indah. Apa saja bentuknya? Ada musikalisasi puisi, musikalisasi cerpen, sinematisasi cerpen, dan lain sebagainya. Banyak kita akan pelajari selama 1 semester ini. Begitu, itu saja materi yang ada pada hari ini. Kalian bisa sampaikan gagasan, pikiran, pendapat kalian ke saya atau ke dosen pengampu yang lain. Begitu, dengan begitu kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Tentu ini posisinya adalah berdiskusi bersama. Jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda atau punya pandangan yang berbeda, itu akan sangat saya hargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.